kepanjangannya. Apa itu Jadia? Gerak bersih yuk agar rapi. Jadi Ibu minta kepada kelas 7 lihat lagi di sekitarnya apakah ada sampah. Kalau ada, kalau bersih. Nah, oke ya, bersih ya. Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Dahri, Ibu. Raka, Ibu. Dimas, Ibu. Selfie, Ibu. Seka. Ibu. Hadir semuanya? Ibu. Alhamdulillah kelas 7 semangat walaupun situasi Ibu. Baik, Ibu sampaikan terlebih dahulu bahwasannya model pembelajaran yang kita pakai pada pertemuan kali ini yaitu DBL. Yang mana DBL ini itu diminta kolaborasi siswa dan guru siswa untuk bekerja sama dalam nantinya setelah Ibu menyampaikan materi itu diminta kalian untuk menyimpulkan materi yang Ibu sampaikan. Itu model pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu mulai, apakah anak Ibu masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Nah, Ibu. Apa pembelajaran kita minggu kemarin? Beriman Kepada Allah dan Rasul. Apa kesimpulan dari materi kita minggu kemarin itu? Kalau kita beriman kepada Allah dan Rasul, otomatis kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, iya berarti kalau kita beriman kepada Allah, otomatis kita menjalankan semua perintah Allah dan Nabi atau Rasul serta menjauhi larangan. Itu pembelajaran kita minggu kemarin. Kalau sekarang pembelajaran kita yaitu tentang ketaatan pemimpin dalam konteks Islam. Yang mana sebelum kita mulai, terlebih dahulu Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita bisa memahami apa itu konsep taat. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai taat itu seperti apa kepada pemimpin. Dan yang ketiga, menghargai pendapat dalam memilih pemimpin. Apalagi kita sudah selesai dalam pemilihan pemimpin beberapa bulan ke belakang. Jadi semoga pemimpin yang kita pilih itu pemimpin yang amanah nanti ke depannya. Oke, Ibu tanya kepada kelas 7 pertanyaan pemantik. Seperti apa sih pemimpin pada saat ini yang anak Ibu ketahui? Silakan Dimas. Pemimpin saat ini seperti apa yang tergambar? Waktu selalu duduk, Pak. Janji keramik Samudra Atlantik. Tapi gini tidak ada deh. Berarti tergambar oleh Dimas, pemimpin saat ini belum termasuk dalam konteks Islam yang kita pelajari saat ini. Jadi kita doakan saja semoga pemimpin kita yang seperti itu nantinya bisa berubah dan kembali kepada konteks Islam yang kita pelajari pada saat sekarang ini. Berdiri dulu kita sebelum mulai pembelajaran, kita stretching terlebih dahulu. Stretchingnya di depan, jadi kita bernyanyi bersama. Ibu contohkan nanti kalian nyanyi dulu ya. Pertama, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
yang tabligh itu sangat dibutuhkan apalagi dalam konteks Islam. Orang-orang pemimpin yang tabligh, pemimpin yang menyampaikan kebenaran otomatis akan disayang oleh rakyatnya karena dia menyampaikan apa adanya. Yang kedua, fatonah. Pemimpin itu harus cerdas. Kenapa dibutuhkan pemimpin cerdas? Karena apa? Pemimpin itu tidak hanya memimpin sekelompok kecil saja. Karena pemimpin itu memimpin misalnya contoh ya wali nagari itu yang dipimpin adalah negeri. Nantilah ke yang atasnya presiden itu sudah negara dipimpin. Kita beri aja contoh terlebih dahulu wali nagari di kampung kita. Otomatis yang dipimpin yang ada di seluruh nagari Sungai Pinang. Jadi dibutuhkan kecerdasan oleh pemimpin itu. Kenapa? Pemimpin itu tempat kita nantinya untuk menyampaikan aspirasi kita. Jadi dia menyampaikan lagi ke yang lebih tingginya. Jadi dibutuhkan pemimpin yang cerdas. Selanjutnya harus amanah. Yang mana pemimpin dalam konteks Islam itu harus amanah. Amanah apa, Nak? Tanggung jawab dan kepercayaan. Dapat dipercaya. Amanah itu orangnya dapat dipercaya. Nggak ada otak. Itu tidak boleh. Kenapa? Dia harus dapat dipercaya. Perkataannya itu harus dapat dipercaya. Tanggung jawab. Tanggung jawab pemimpin memahami bahwa kekuasaan adalah ujian dari Allah. Pemimpin yang bertanggung jawab otomatis kepemimpinannya akan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi pemimpin dalam konteks Islam itu harus memiliki sikap yang amanah. Definisi pemimpin dalam Islam itu ada 4. Yang pertama ulil amri, yang kedua khalifah, yang ketiga imam, dan yang keempat wali. Pernah mendengar apa itu ulil amri? Pemegang kekuasaan. Ulil amri bahasa Arabnya berarti pemegang kekuasaan. Itu adalah definisi dari ulil amri. Yang kedua, khalifah. Apa itu khalifah? Pengganti pemimpin umat Islam. Pengganti pemimpin umat Islam. Siapa yang tahu ada 4 khalifah? Khalifah sahabat Nabi. Yang pertama Abu Bakar. Bakar. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Jadi itu adalah khalifah pengganti setelah Nabi wafat. Itu harus tahu ada 4 nama pengganti Nabi. Selanjutnya yaitu imam. Apa yang dimaksud dengan imam? Pemimpin yang bertanggung jawab Spiritual, berarti imam itu dalam konteks ibadah. Contohnya imam sholat. Misalnya kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tentu butuh imam yang akan memimpin gerakan-gerakan sholat kita. Itu imam, pengertian imam dalam konteks ibadah. Selanjutnya yang keempat yaitu wali. Wali. Siapa yang tahu itu wali? Ada di Jawa namanya wali songo. Itu wali itu sama dengan pemimpin, cuman lebih sebutannya itu lebih ke daerah Jawa. Wali songo. Wali apa lagi? Wali apa lagi yang di Jawa? Waliullah. Yang ada namanya wali itu sama dengan pemimpin, cuman bahasanya itu lebih Tinggi. bukan lebih tinggi, lebih ke daerah Jawa. Sama dengan kita tadi itu ulil amri. Oke, untuk 4 pemimpin ini udah paham? Siapa tadi? Yang pertama ulil amri, yang kedua khalifah, yang ketiga imam, yang keempat wali. Berarti itu tadi definisi pemimpin
zaman Nabi. Jelas ketetapannya. Selanjutnya hadis memberikan panduan yang tegas terhadap tentang ketaatan kepada pemimpin. Hadis-hadis yang menjadi dasar hukum itu terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim yang artinya barang siapa yang menaati aku maka ia telah menaati Allah. Barang siapa yang mendurhakai aku maka ia telah mendurhakai Allah. Dan barang siapa menaati pemimpin maka ia telah menaati aku. Jadi dari hadis tersebut kalau kita menaati Allah otomatis kita menaati Rasul. Kalau kita menaati pemimpin otomatis kita menaati Rasul. Karena sudah terdapat dalam hadis sahih beliau Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang ketiga, yang pertama tadi Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtima, kesepakatan para ulama. Apa kesepakatan para ulama tentang pemimpin itu? Bahwasannya pemimpin adalah kewajiban bagi umat Islam untuk menjaga stabilitas persatuan dan kedamaian masyarakat. Kenapa harus berlandaskan ijtimah? Siapa yang bisa menjawab? Pendapat ulama. Berarti ulama itu orang soleh. Berarti kita patut mendengar pendapat dari ulama bahwasanya pemimpin itu adalah bersatu kedamaian masyarakat. Udah paham sampai di sini? Berarti dasar hukum itu ada tiga. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtima. Itu kesepakatan ulama. Selanjutnya apa saja kewajiban kita terhadap pemimpin? Yang pertama menasehati pemimpin jika pemimpin bisa. Yang kedua mendukung programnya selagi baik. Dan yang ketiga mentaati pemimpin selagi pemimpin Allah. Jika zalim tidak ditaati. Apa maksudnya? Bu jelaskan sedikit. Menasehati pemimpin jika salah. Jika pemimpin kita ada kategori salah, itu bisa kita nasihati dengan cara yang baik. Bisa kita sampaikan secara baik. Yang kedua, mendukung programnya. Apa contoh program yang baik? Misalnya, wali nagari kita membuat program tahfiz untuk anak Sungai Pinang. Biar anak SMP Sungai Pinang ini menjadi hafiz 30 juz misalnya. Itu baik programnya? Baik. Itu wajib kita dukung. Dan yang ketiga, selagi pemimpin kita itu melaksanakan perintah, taat, di mana kita lihat ketaatan pemimpin tersebut yaitu dari misalnya dia melaksanakan sholat, puasa, itu wajib kita taati. Tapi ketika pemimpin itu tidak melaksanakan perintah, itu tidak kita taati. Apa contohnya? Tidak usah kita dengarkan karena dia sudah zalim. Boleh takut mabuk, tidak boleh takut. Kenapa? Karena kita melihat tadi yang tiga. Kalau dia taat, kita wajib patuhi perintah pemimpin itu. Tapi ketika dia zalim, tidak. Yaitu sikap pemimpin yang patut kita taati dalam konteks Islam. Yang pertama, pemimpin itu harus adil. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, bijaksana. Yang keempat, amanah. Yang kelima, rendah hati. Yang keenam, berwawasan luas. Yang ketujuh, taat kepada Allah dan Rasul. Delapan, sabar dan tabah. Berarti pemimpin dalam konteks Islam itu harus memiliki delapan sifat atau sikap ini. Paham anak ibu? Paham, Bu. Ada yang ditanyakan dari materi kita tentang ketaatan pemimpin dalam konteks Islam. Kalau belum paham boleh bertanya. Kami akan memberikan cuplikan video untuk penguatan materi dalam judul materi kita ketaatan dalam konteks Islam tadi. Sama-sama kita melihat cuplikan video.
merupakan menantu Rasulullah karena Ali menikah dengan Fatimah. Beliau mempunyai julukan Haidar yang berarti seekor singa. Ayah dan ibu Ali berasal dari Bani Hashim. Ia merupakan putra dari paman Rasulullah yaitu Abu Thalib. Orang-orang Quraisy semakin hari semakin membenci Rasulullah. Mereka tidak ragu menyakiti bahkan membunuh siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Demi keselamatan para muslimin, Rasulullah menyuruh umatnya untuk hijrah ke Madinah karena Oke, pembelajaran kita karena memakai model DBL, jadi LKPD-nya itu kepada anak ibu diminta LKPD-nya menulis apa kesimpulan materi yang sepanjang ibu sampaikan tadi, menulis dari kesimpulan materi. Ibu beri waktunya 5 menit, silahkan dikerjakan. Kesimpulan materi yang ibu sampaikan tentang ketaatan pemimpin. Nanti setelah dapat kesimpulannya, ibu minta masing-masing kelompok Siti Aisyah, kelompok Umar bin Khattab, kelompok Ali bin Abi Thalib, kelompok Nabi Muhammad, kelompok Siti Hawa, kelompok Siti Hajar misalnya. Ada berapa kelompok? Misalnya ada 4 kelompok. Simpulkan nanti sama-sama perwakilan kelompok tampil ke membacakan dari hasil simpulan. Beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Sedang mengerjakan. Sudah selesai? Silakan dikumpulkan ke depan. Nanti pilih salah satu perwakilan kelompok untuk membacakan hasil simpulan dari materi yang ibu sampaikan. Silakan kumpulkan ke depan yang membacakan saja. Kelompok Nabi Muhammad. Lagi kelompok Siti Hawa. Kelompok Umar bin Khattab. Baik, ibu minta kepada perwakilan kelompok untuk membacakan hasil kesimpulan dari kelompoknya. Ibu minta dulu kepada kelompok Siti Hawa untuk membacakan hasil kesimpulannya. Baik, saya kelompok Siti Hawa. Saya dari kelompok Siti Hawa ingin membacakan hasil Materi simpulan materi. simpulan materi. Pemimpin dalam Islam itu Pemimpin dalam Islam itu adil, jujur, bijaksana, amanah, rendah hati, berwawasan luas, taat kepada Allah dan Rasul. Saya dari kelompok Siti Hawa akan menyampaikan materi pada pagi ini yang bertentang pada sikap pemimpin yang patut kita taati. 1. Adil. 2. Jujur, bijaksana, amanah, rendah hati, berwawasan luas, taat kepada Allah dan Rasul. kita beri aplaus kepada kelompok Siti Hawa. Silakan duduk. Selanjutnya kepada kelompok Nabi Muhammad. Menyampaikan kesimpulan materi. Saya dari kelompok Nabi Muhammad akan
menjelaskan kesimpulan materi sikap pemimpin yang patut kita taati. Pertama, sidik. Kedua, amanah. Ketiga, amanah. 4, bijaksana. 5, taat kepada Allah. Kita beri aplaus kepada kelompok Nabi Muhammad. Yang terakhir kelompok Umar bin Khattab menampilkan simpulan materinya ke depan. Saya dari kelompok Umar bin Khattab akan menyampaikan sikap pemimpin yang patut kita taati. Pertama, adil, jujur, bijaksana, amanah, rendah hati, berwawasan yang luas, taat kepada Rasul dan Allah, sabar dan tabah. Oke, kita beri aplaus kepada Umar bin Khattab. Selanjutnya dari materi sudah selesai LKPD kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita simpulkan apa kesimpulan dari materi yang kita dapat pada saat ini. Pemimpin itu harus memiliki sifat jujur, Tanah, amanah, bijaksana, taat kepada Allah, berarti kesimpulan materi serta saat ini tidak koruptor, tidak demokratis. tidak koruptor, selalu menjalankan perintah Allah, sidik, amanah, tabligh, menyampaikan. Jadi itu kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Semoga untuk minggu depan itu Ibu minta pada anak Ibu kelas 7 lebih giat lagi belajarnya, memanfaatkan teknologi HP-nya di rumah, mencari pembelajaran untuk minggu besok. Semangat dalam belajar. Baik, sebelum kita tutup, Ibu minta kepada Ketua Dimas untuk mengucapkan sama-sama hamdalah. Alhamdulillah.